Muslimah ini sangat luar biasa, semakin terdepan dalam memberitakan Injil dengan sangat berani. Banyak orang bertanya dan dia jawab dengan tuntas, sungguh luar biasa, seperti video berikut ini. Kak Jibril yang seringkali yang sapa dengan sebutan Roh Kudus itu membenarkan kita. Oke teman-teman, akan saya tanggapi. Tidak sedikit Muslim berkata bahwa Roh Kudus itu Jibril. Ada juga yang berkata bahwa Roh Kudus itu Nabi Muhammad SAW. Tetapi teman-teman, kita akan koreksi sedikit, karena bagi kita Roh Kudus itu adalah Roh Allah, bukan pribadi seperti yang kalian bayangkan. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan. Roh Kuduslah yang menjamah hati kita dan memberi kuasa dan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, kata Tuhan, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu siapa teman-teman? Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri, ya teman-teman ya, haleluya. Pada Yohanes pasal 14 ayat 26 menegaskan, Yesus berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita juga bisa baca pada Yohanes pasal 15 ayat 26, Yesus berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus karena dialah Allah yang sejati. Teman-teman, Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya adalah satu hakikat. Amin. Kita bisa baca juga 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu bukan Jibril maupun Nabi Muhammad SAW. I'm so sorry, kalian salah. Umatnya untuk menyembah Allah Israel, tapi dijawab dengan jawaban yang tidak nyambung. Oke teman-teman, betul sekali, kita harus menyembah Allah Israel, Allah satu-satunya, Allah yang sejati, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, ya teman-teman, yang awal dan yang akhir, sang pencipta langit dan bumi. Jangan pernah menyembah Allah-Allah lain, karena Allah kita adalah roh. Kita harus menyembah Allah kita dengan roh dan kebenaran. Dalam bahasa Ibrani, kata Allah disebut dengan berbagai kata, contohnya Adonai, Tuan atau Tuanku, atau Allah yang perkasa, El, Allah yang kuat, Elohim, sang pencipta yang maha kuasa, ya, Elohai, Israel adalah Allah Israel, El Olam, Allah yang kekal, El Roy, Allah yang maha melihat, El Sadai, Allah yang maha perkasa, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya. Bila mana ada ajaran yang menyuruh, ya, yang menyuruh menyembah Allah negeri lain, Allah ilah-ilah asing atau ilah-ilah selain daripada Allah Israel, saya katakan mereka adalah menyembah berhala. Pada Imamat pasal 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembahnya, untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jelas pada Imamat pasal 26 ayat 1, jangan pernah sujud menyembah batu. Pada Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah kita adalah roh, teman-teman ya, karena roh adalah sumber kehidupan. Pada Filipi pasal 2 ayat 8,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Meskipun teman-teman ya, Yesus adalah Allah itu sendiri dalam rupa Allah, tetap Yesus merendahkan dirinya untuk menggenapi, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya teman-teman barang siapa percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kita akan diselamatkan, karena kita adalah orang-orang yang merdeka yang sudah ditebus dari maut, karena upah dosa adalah maut. Tetapi ketika kita menerima kasih Kristus, kita telah dimerdekakan. Kita bisa buka 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, memang betul, secara kemanusiaan Yesus mati, tetapi Yesus bangkit karena dia adalah Allah yang kekal, Allah Immanuel. Kalau ada Islam mengatakan bahwa Allah SWT itu Allah Israel, oke, saya akan tanggapi. Kita bisa buka surat An-Naml ayat 91. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah yang dia telah dijadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya." Ya, ini baru namanya penginjil handal, penginjil yang hebat, tidak takut apapun yang terjadi. Bukan hanya cantik, tetapi pandai dalam memberitakan firman Tuhan dan membagikan pengetahuan yang dimilikinya. Terus maju, Roh Kudus bersama denganmu, Saudara Marisa. Haleluya, doa kami bersama engkau.